Garasi Ducati memanas, perseteruan Bagnaia dan Marquez tercium. Bos Ducati pasrah jika terjadi sesuatu yang paling buruk musim ini. Sebelum kita gas ke videonya, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jelang bergulirnya seri perdana MotoGP Thailand akhir pekan ini, kami akan membahas hubungan panas yang kemungkinan terjadi antara Bagnaia dan Marquez. Ini adalah pembahasan yang paling menarik musim ini. Bagnaia yang merupakan murid Valentino Rossi akan menjadi tandem Marc Marquez di Ducati. Banyak orang yang memprediksi jika hubungan keduanya cepat atau lambat akan terjadi gesekan di garasi. Hal ini didasarkan dengan ambisi keduanya yang sama, yakni menjadi juara dunia musim ini. Hubungan antara kedua pembalap, dua juara dunia dengan ambisi dan kemampuan luar biasa, merupakan topik yang selalu menarik bagi para penggemar dan pakar sepeda motor. Bagnaia mengatakan bahwa hubungannya dengan Marquez tetap seperti dua rekan satu tim yang meskipun memiliki tujuan yang berbeda, memiliki kekaguman dan rasa saling menghormati yang besar. Marc Marquez adalah rekan setim seperti Bastianini Miller yang ingin Anda kalahkan, dan dia melakukan hal yang sama kepada saya, kata Bagnaia berbicara kepada Motosan. Jadi pada akhirnya itu adalah hubungan yang normal antara rekan setim, imbul Bagnaia. Bagi pembalap Italia itu, hubungan persaingan yang sehat ini penting dalam lingkungan MotoGP, di mana persaingan ketat tetapi selalu dibimbing oleh rasa hormat. Bagnaia menekankan pentingnya menjaga rasa hormat ini di antara keduanya sehingga kolaborasi di garasi Ducati terus berjalan dengan baik. Hal baiknya adalah rasa hormat yang kami miliki di antara kami tinggi, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus seperti ini sampai kami berhenti menjadi rekan setim, tutur Bagnaia. Salah satu hal yang paling disorot Bagnaia tentang Marquez adalah keterampilannya saat melalui tikungan kiri. Bagi Bagnaia, cara Marquez mendekati jenis tikungan ini unik, dan dia mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh pembalap lain. Bagi saya, kelebihan Marc Marquez adalah cara dia mendekati tikungan kiri. Dia melakukan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Saya tidak akan pernah tahu rahasia bagaimana dia melakukan tikungan kiri, aku Bagnaia. Kekaguman terhadap gaya berkendara Marquez ini tidak hanya mencerminkan persaingan di antara mereka, tetapi juga kemauan Bagnaia untuk belajar dari rekan setimnya dan meningkatkan gaya berkendaranya sendiri. Perbandingan dengan rivalitas legendaris lainnya seperti Ayrton Senna dan Alain Prost di Formula One bukanlah hal yang aneh di dunia MotoGP, terutama jika berbicara tentang pembalap sekelas Marquez dan Bagnaia. Namun Bagnaia menolak perbandingan apapun yang dapat menyebabkan perang internal di antara keduanya. Jika kami harus memulai perang sekarang, saya suka ini, tetapi dia suka itu. Itu adalah sesuatu yang tidak akan produktif, dan itu adalah sesuatu yang tidak saya inginkan. Tentu saja dia juga tidak menginginkannya. Bagnaia menekankan bahwa dia dan Marquez memiliki tujuan yang sama, yakni memenangkan kejuaraan. Ketika Anda memiliki dua pembalap seperti kami dengan tujuan yang sama di mana mereka ingin memenangkan segalanya, mudah bagi semuanya menjadi sempurna atau bencana total, pungkas Bagnaia. Mengelola keberadaan dua juara dunia dalam satu atap selalu tidak mudah. Pengalaman Yamaha bisa dilihat ketika memiliki Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, yang dahulu bahkan sampai dibangun tembok pembatas khusus antara mereka. Meski Ducati selalu mengelak bahwa mereka tidak akan sampai seperti itu,
Davide Tardozzi, selaku manajer tim, tetap mengakui bahwa ada risiko hal semacam itu bisa terjadi. "Ini tantangan terbesar saya," kata Tardozzi dikutip Corse di Moto, "karena mengelola dua pembalap dengan kombinasi 11 gelar juara dunia itu selalu menarik dan menegangkan. Saya tenang dan yakin bahwa kami mampu mengelola kolaborasi antara kedua pembalap," tandasnya. Karakter berbeda dan latar belakang berbeda membuat Marquez dan Bagnaia terlihat sebagai individu yang amat kontras. Marquez dikenal dengan kenekatan, keberanian, dan terkadang melakukan segala hal demi menembus batas kemampuannya. Marquez juga terkadang berani melontarkan kalimat peran mental secara halus. Sementara Bagnaia cenderung lebih kalem. Bahkan dia bisa sangat menyembunyikan kesedihan atau kemarahannya. Hanya raut wajah paling yang tidak bisa membohongi bagaimana gambaran perasaannya saat itu. Kekuatan Bagnaia yang terkadang bisa menjadi kelemahannya adalah kejujuran secara profesional, kata Tardozzi, merujuk pada sikap-sikap sportif Bagnaia. Dia adalah salah satu pembalap yang menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap lawannya. Kadang-kadang itu mungkin bukan hal yang baik, tetapi dalam jangka panjang itu bagus, tapi itu hanya menurut pendapat saya, tandasnya. Manajer berusia 66 tahun itu pun membocorkan bahwa Ducati juga tetap menyiapkan adanya rencana B bila keadaan di paddock tiba-tiba menjadi terguncang karena rivalitas Marquez dan Bagnaia. Mereka sudah memikirkan sejauh itu. Tetapi Tardozzi tetap optimistis rencana darurat itu tidak akan sampai terpakai. Tekad dan kecerdasan yang mendorongnya bisa mencapai tujuan. Dia mak hidup untuk ini. Saya pikir penggemar Ducati akan menyukai Mark, kata Tardozzi. Tahun lalu Bagnaia sudah mengamati Mark dengan intens, terutama jika Mark lebih baik darinya. Tahun ini mereka berdua akan bisa melakukannya bersaing gelar juara dunia, saya yakin itu. Selalu ada rencana darurat, ada rencana B, tetapi saat ini, saya pikir semuanya berjalan ke arah yang seharusnya. Jadi mari kita berpikir untuk melanjutkan dengan rencana A, tandas Tardozzi. Menarik kita nantikan akan seperti apa hubungan Bagnaia dan Marquez selama musim ini bergulir. Apakah akan baik-baik saja atau akan terjadi perseteruan di dalam garasi?